Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poksa Podcast Kemenak Salatiga kembali hadir di hadapan sahabat Poksa semuanya, dan kali ini telah hadir Ibu Hajah Siti Handayani SMM. Beliau adalah Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Saya Alim Prabowo akan menemani sahabat Poksa dalam bincang-bincang santai bersama narasumber. Baik, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti Handayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Salim. Buhan ya, gitu ya. Begitu sehari-hari kalau teman-teman kantor Kementerian Agama Kota Salatiga itu menyapa nih, Ibu Siti Handayani dipanggil Buhan gitu. Dan baru satu-satunya nih, Bu, seorang kasih bimas Islam perempuan di lingkungan Kanwil ya. Kanwil ada berapa? Satu atau berapa? Yang perempuan? Ada dua. Ada dua nih, Salatiga dan Wonogiri. Salatiga dan Wonogiri, dan mungkin baru kali ini di kota Salatiga nih, kasih bimas Islam yang perempuan. Gitu. Nah, bagaimana nih Bu perasaan panjenengan mendapat amanah baru sebagai kasih bimas Islam? Ketika saya mendapatkan amanah menjadi kasih bimas Islam, maka saya sangat bersyukur dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik semaksimal mungkin. Dan semoga semua ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Nah, ini kan kalau sebelum-sebelumnya itu kasih bimas Islam itu laki-laki. Nah, ini di kota Salatiga ini baru kali ini nih, kasih bimas Islam seorang perempuan. Ini menurut Bu Handayani bagaimana pendapatnya? Kita harus mengingat bahwa perjuangan Raden Ajeng Kartini bahwa perempuan tidak boleh selalu ada di belakang, sehingga kita harus bisa menjelmakan, mengimplementasikan perjuangan beliau untuk bisa menjadi yang depan sebanding sejajar dengan laki-laki. Sehingga kalau dulunya hanya laki-laki sebagai kasih bimas Islam, sesuai dengan regulasi peraturan Menteri Agama, maka perempuan pun boleh, maka kita juga bisa mengimbanginya untuk melaksanakan tugas. Ya, jadi yang dicontoh adalah pahlawan kita Raden Ajeng Kartini, itu dari Jepara, ya, yang dekat dengan asalnya Buhan nih, dari Pati nih, Bu. Ya. Ya, Pati itu terkenalnya apa sih? Makanan terkenal itu ini, apa namanya? Gandul. Nasi gandul. Nah, itu sangat enak sekali. Kalau Bu Handayani terakhir makan nasi gandul kapan? Saya masih makan nasi gandul itu seminggu yang lalu. Oh, berarti mudik. Ketika saya pulang Pati ya. Oh, itu sangat enak. Kalau di Salatiga itu kayaknya tidak ada nih nasi gandul. Yang jual nasi gandul nggak ada. Ada. Tapi nggak senikmat yang ada di tidak Pati. senikmat yang aslinya di Pati. Ya. Oke, berarti kalau sahabat Poksa ingin menikmati nasi gandul, mending langsung lari ke Pati. Iya, gitu nanti aja. mampir di rumahnya Buhan di sana. Gitu nih. Bu Handayani, tugas dan fungsi di bimbingan masyarakat Islam itu apa aja sih, Bu? Tugas di Bimas Islam, bimbingan masyarakat Islam, yaitu melayani dan membimbing secara teknis, juga pembinaan dan pengelolaan data maupun informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam. Bimbingan teknis bisa meliputi kepenghuluan, kepenyuluhan, kemasjidan, dan di bidang keagamaan. Baik, Buan tadi menyampaikan masalah layanan gitu. Nah, berbicara masalah layanan Ibu, yang menjadi ikon di Bimas Islam itu kan kantor urusan agama ya. Jadi di bawahnya Bimas Islam ada kantor urusan agama yang layanannya yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, ini ketika layanan itu bersinggungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempertaruhkan nama baik institusi. Nah, apalagi saat ini kita mendapatkan predikat WBK. Nah, bisa menjadi taruhan Ibu. Nah, menurut Ibu nih, pembinaan ke KUA itu seperti apa? Pembinaan ke KUA kita laksanakan
dengan monitoring dan juga supervisi. Monitoring kita laksanakan itu dengan mengevaluasi dan juga memeriksa administrasi, baik itu buku kas pengelolaan DIPA maupun buku kas yang ada terkait dana PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Dan juga kita memeriksa tentang kelengkapan persyaratan nikah, sehingga pelayanan pada masyarakat akan lebih meningkat bila kita tidak melakukan penyimpangan maupun kesalahan secara regulasi. Nah tadi di KUA ada penggunaan DIPA dan lain sebagainya, tentunya untuk melengkapi sarana prasarana juga termasuk gitu. Nah untuk sarana prasarana KUA itu yang ada di Kota Salatiga ini menurut panjenengan sudah representatif atau belum? Kalau ditanya sarana dan prasarana sudah representatif apa belum, maka saya jawab belum. Namun kita juga harus ingat bahwa kita adalah pegawai Kemenak, harus mengedepankan rasa bersyukur, mensyukuri apa yang kita miliki. Kita semua tahu bahwa Kemenak setiap tahun itu selalu meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada di DIPA maupun PNBP, fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Bahkan untuk pembangunan gedung KUA juga sudah disiapkan dana melalui SBSN. Kalau ditanya tentang kendalanya kenapa kok belum representatif, itu saya sampaikan dalam dana SBSN itu salah satu persyaratannya adalah tanah itu adalah tanah milik Kemenak. Dengan demikian kendalanya adalah sampai saat ini Kemenak belum memiliki tanah yang siap dibangun KUA. Untuk Kemenak Kota Salatiga, KUA-nya tanahnya bukan milik Kemenak itu. Ya, saat ini tanah yang dibangun, tanah yang digunakan untuk KUA masih tanah pemerintah itu milik kota. Pemerintah Kota Salatiga. Nah, selama ini Bu, apa ada MOU gitu, ada kerjasama seperti itu dengan dinas atau instansi lain terkait pelayanan? Untuk pelayanan di KUA, kita sudah melaksanakan MOU dengan Dinas Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk pembuatan EKTP dan KK. Setiap calon pengantin datang ke KUA untuk mendaftarkan, maka kita selalu menginformasikan pembuatan EKTP dan KK yang baru. Sehingga disiapkan belangko-belangko untuk diisi kalau membutuhkan. Dengan begitu ketika perkawinan telah dilaksanakan, ijab kabulnya selesai, maka pengantin akan mendapatkan beberapa buku maksud saya gini, pengantin akan mendapatkan buku nikah, juga akan mendapatkan EKTP dan KK yang baru, dan juga mendapatkan ucapan selamat dari Wali Kota Salatiga dan ucapan selamat dari Kepala Kemenak Kota Salatiga. Dan saat ini kita juga proses perjanjian kerjasama dengan Dinas DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini kita masih proses pembuatan untuk pemeriksaan nganten 3 bulan sebelum pelaksanaan. Ada kerjasama dengan instansi lain. Masih dalam proses itu. Prosesnya. Bu Han, kantor urusan agama ini kita flashback ke belakang ya. Mungkin ada kira-kira ada sejarahnya nggak sih Bu? Dulu awal pembentukan KUA itu kayak apa, sejarahnya bagaimana, itu bisa dijelaskan nggak? Sehingga jadi masyarakat itu, sahabat-sahabat Poksa tentunya nanti bisa mengetahui nih, oh KUA zaman dulu seperti ini ya, dan sekarang KUA itu pelayanannya juga seperti ini. Nah mungkin bisa diceritakan Bu dari sejarahnya KUA awal sampai dengan sekarang itu seperti apa? Saya pernah membaca buku sejarah KUA itu diawali dengan adanya lembaga kepemiluan jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada masa Kesultanan Mataram. Indonesia merdeka tahun 1945, Kesultanan Mataram tahun 1600, sehingga jauh sebelum Indonesia merdeka sudah ada lembaga kepemiluan.
lembaga kepemiluan ini akhirnya yang bertransformasi menjadi Kementerian Agama tanggal 3 Januari 1946. Dan lembaga kepemiluan ini yang banyak dilaksanakan oleh KUA. Yeah. Dan mungkin kita semua juga sudah mengalami, sudah mempunyai kenangan manis dengan KUA. Paling tidak sekali dalam hidup kita sudah berhubungan dengan KUA. Mungkin Mas Alif juga, teman-teman di sini juga ya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya begitu. Sudah pernah ke KUA. Sudah pernah ke KUA. Kalau belum pernah ke KUA berarti belum pernah nikah. Iya. Oh gitu. Bagus juga nih Bu. Bu Handaya nih, menilik dari nama KUA ini, kantor urusan agama. Jadi kantor menurut kami itu ya kantor yang mengurusi bidang agama gitu ya. Nah kalau ditelisik lebih jauh nih, sebenarnya keren itu, bagus juga nih. KUA, kantor urusan agama, berarti kantor yang mengurusi atau membidangi masalah-masalah agama. Seandainya ada masyarakat yang datang ke KUA gitu, meminta nasihat agama, meminta pemecahan masalah dari sudut pandang agama dan sebagainya tentunya. Jadi tidak hanya masyarakat itu hanya datang ke KUA itu hanya cuma nikah gitu ya, hanya ijab kabul dan lain sebagainya. Tapi karena KUA, kantor urusan agama yang membidangi agama, yang tentunya misalkan ada masyarakat yang datang minta nasihat tentang agama, kemudian punya masalah di keagamaannya misalkan seperti itu. Nah, apakah KUA di Salatiga khususnya ini saat ini sudah mempunyai peran seperti itu atau hanya sekedar menikahkan saja? Tugas KUA selain pelayanan perkawinan juga melaksanakan pelayanan bidang keagamaan, yaitu bimbingan tentang keluarga sakinah, bimbingan tentang kemasjidan, bimbingan penerangan agama Islam, juga bimbingan tentang zakat dan wakaf. Sehingga ketika ada masyarakat mengalami perlu bantuan, maksud saya perlu bantuan nasihat ataupun memecahkan masalah ataupun informasi yang lain, konsultasi misalnya, maka tindakan untuk datang ke KUA itu adalah tindakan yang paling tepat. Sebab KUA selain perkawinan dan juga menangani tentang bidang keagamaan. Apalagi saat ini di KUA itu sudah mempunyai nomor kontak admin yang bisa dihubungi setiap saat dan bisa membantu setiap saat. Membantu masyarakat lewat nomor admin tadi. Ya. Oke. Bisa dihubungi setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Sehingga bisa dikatakan bahwa KUA itu ada di mana-mana. Setiap saat bisa menghubungi bila masyarakat membutuhkan. Oh gitu, keren juga nih. Jadi pandangan masyarakat terhadap KUA itu yang selama ini biasanya KUA ya urusan ngawinin orang aja gitu ya, pernikahan yang ngurusin pernikahan aja. Nah, padahal seperti yang disampaikan Tuhan tadi tidak hanya seperti itu. Gitu ya. KUA itu bisa memberikan nasihat, bisa memberikan konsultasi pada masyarakat yang membutuhkan, khususnya terkait agama gitu ya. Nah, untuk membawa KUA yang sewibawa dan sekeren itu Bu, yang tidak hanya ngurusin ngawinin orang aja nih, ini kira-kira apa sih yang harus dibangun di KUA gitu? Tadi masalah menyatakan bahwa bagaimana untuk membawa KUA bisa dipahami masyarakat tentang kegiatan dan tugas layanan selain pernikahan saja. Iya, betul. Maka saya sampaikan bahwa untuk masyarakat Salatiga sampai saat ini sudah memahami bahwa KUA itu adalah melaksanakan tugas perkawinan dan juga bidang keagamaan. Namun kalau masih ada masyarakat yang mempunyai anggapan bahwa KUA itu hanya melaksanakan perkawinan saja, maka saya tekankan pada KUA, baik itu kepala KUA, penghulu, penyuluh dan juga CFU-nya untuk bisa meningkatkan kompetensi, untuk bisa melaksanakan inovasi-inovasi bagaimana supaya tugas dan fungsi KUA yang sebenarnya itu tersosialisasikan pada masyarakat.
secepatnya masyarakat itu paham tentang tugas dan KUA. Nah, KUA itu kan untuk semua, intinya seperti itu. Jadi mewakili layanan masyarakat yang lebih dekat, gitu. Dan tentunya berhadapan langsung dengan masyarakat di KUA itu. Nah, apa nih yang menjadi pertaruhannya? Ketika melaksanakan pelayanan pada masyarakat dan berhubungan langsung dengan masyarakat, tentu saja kita akan membawa nama baik kemenang. Betul. Dengan demikian kita selalu niati bahwa pelayanan adalah kita laksanakan dengan ikhlas. Kita buktikan dengan kinerja yang baik. Jangan lupa kita juga berpedoman atau mengingat selalu 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama. Insya Allah dengan melaksanakan itu kita akan semua bisa melaksanakan apa yang sesuai dengan regulasi atau yang ditetapkan oleh atasan kita, peraturan kita. Baik itu jangan sampai menyalahgunakan kewenangan, jangan sampai menyalahkan dana misalnya, ataupun jangan sampai melaksanakan pelayanan yang tidak sesuai dengan keinginan yang kita layani. Nah, ke depan Ibu, upaya apa saja yang untuk memaksimalkan peran KUA nih, selain urusan layanan nikah? Ketika kita mengupayakan pelayanan pernikahan supaya lebih baik, maka kita juga mengingat bahwa pada saat ini Menteri Agama telah mencanangkan regulasi KUA. Dengan regulasi KUA tersebut diupayakan bahwa bagaimana untuk meningkatkan pelayanan keagamaan, bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas umat beragama di masyarakat, yaitu melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, sehingga akan dijadikan KUA sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. KUA juga bisa menjadi rumah moderasi beragama, dan KUA nantinya juga akan bisa menjadi pusat data, pusat keagamaan di tingkat kecamatan. Sehingga bila ada konflik paham keagamaan, maka akan secepatnya dapat dideteksi maupun ditangani. Bu Han, mungkin dengan pengalamannya Bu Han nih, bertemu langsung dengan masyarakat, memberikan layanan langsung kepada masyarakat ini, berhadapan langsung dengan masyarakat, itu punya cerita yang menggelitik enggak, atau punya cerita yang mungkin selalu diingat-ingat gitu? Untuk melaksanakan pelayanan pada masyarakat, kita selalu dengan hati yang senang. Kita selalu terlihat bahagia, sehingga tamu tersebut akan menyampaikan apa yang diinginkan itu dengan leluasa. Sehingga ketika masyarakat kita layani itu merasa puas, kita akan merasa bahagia. Dan saya pribadi akan sangat bahagia bila tamu yang saya layani itu merasa puas. Terlihat puas adalah ketika dengan kepulangannya dengan wajah yang berbeda dengan pada saat datang. Dan juga bisa dikatakan bahwa dia akan senang sekali, sehingga suatu saat ketika tim ketemu di jalan juga akan menyapa saya, selalu mengucapkan terima kasih. Baik, Bu Han, terakhir nih, bisa dibantu Bu, sebutkan 3 kata kunci untuk layanan KUA. 3 kata kunci layanan KUA ini adalah cita-cita kita semua, yaitu prima, kredibel, dan moderat. Oke, prima, kredibel, dan moderat untuk 3 kata kunci layanan KUA. Baik, terima kasih Ibu Siti Handayani sudah bergabung bersama sahabat Poksa. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Poksa, layanan terbaik untuk masyarakat seyogianya harus kita jaga dan kita pertahankan. Sepanjang kita berbuat baik sekecil apapun, kenapa harus ditunda? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Meski hanya sedikit senyum untuk masyarakat yang datang kepada kita. Saya Alim Prabowo, Poksa hadir untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.